Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman di rumah, dan khususnya bagi kamu yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, nama aku Audia Ingrid, mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, program studi produksi tanaman pangan kelas 1C. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi cerita mengenai COVID-19 atau Corona yang tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga kawan-kawan semuanya. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang alasan bagaimana kita bisa libur sepanjang ini. Bagaimana dan kenapa, ya kan? Semoga teman-teman setelah nonton video aku akan selalu menjaga kesehatan sehingga kita dapat terhindar dari yang namanya corona. Amin. Selanjutnya kita akan membahas tentang virus corona atau COVID-19 yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kawan-kawan semuanya. Virus corona merupakan salah satu virus wabah yang sangat dikhawatirkan di seluruh penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Dan menurut dari jurnal yang aku baca dari WHO, virus corona ini masuk ke dalam keluarga besar virus yang menyebabkan mulai dari flu ringan sampai penyakit yang berat seperti sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS dan sindrom pernapasan akut yang disebut dengan SARS. Dan coronavirus ini merupakan salah satu jenis penyakit baru yang baru saja ditemukan sekitar tahun 2019 kemarin, dan menurut informasinya, negara yang pertama kali terjangkit oleh penyakit ini yaitu negara Cina, tepatnya di Wuhan. Sekarang kita akan membahas tentang gejala orang yang sudah terjangkit oleh virus corona ini. Gejala yang pertama adalah demam. Mungkin bagi kita, demam itu sudah menjadi suatu penyakit yang lumrah saja, itu sudah sering terjadi. Bisa jadi kita demam karena terkena hujan, atau kita telat makan, atau kita suka begadang, dan yang paling sering, kalau kata ibu sih, kita suka minum es kebanyakan tuh. Nah, kalau kalian sudah demam hari ini, apalagi demam tinggi tuh, kalian harus siaga 1. Yang kedua, ada batuk. Kalau kalian mengalami demam dan batuk di rumah, itu mungkin kalian menganggapnya, ini flu biasa, ini mungkin efek dari pancaroba. Itu jangan disantain teman-teman. Kalau kalian sudah mengalami demam dan batuk, itu perlu ada tingkat kewaspadaan yang lebih. Dan yang ketiga, ada kesulitan bernafas. Jika teman-teman di rumah sudah mengalami demam, mengalami flu, batuk-batuk, serta kalian kesulitan untuk bernafas, itu tingkat kewaspadaannya harus dinaikkan 2 kali lipat dari yang tadi. Cepat-cepatlah kalian ke dokter, cari rumah sakit terdekat, agar cepat didiagnosa sehingga kita tahu apakah kita ini terjangkit corona ataupun tidak. Nah, setelah kita tahu bagaimana gejala orang yang terjangkit corona, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mencegah agar kita tidak tertular penyakit ini. Yang pertama, sering-seringlah kalian mencuci tangan kalian. Apabila kalian di luar rumah, itu harus dalam kondisi yang bersih kembali saat kalian masuk ke dalam rumah. Dan apabila kalian ingin berpergian keluar, itu bawalah hand sanitizer guna untuk dipakai ketika tidak ada air, tapi dianjurkan apabila ada air, pakai air saja, karena itu akan lebih bersih. Yang kedua, pakailah masker ketika kalian keluar rumah, guna untuk mencegah penularan virus corona ini. Dan apabila kalian sedang sakit, alangkah baiknya kalian di rumah saja, tidak perlu keluar rumah dulu, karena kekebalan tubuh orang yang sedang sakit itu lebih rendah dari yang biasanya, sehingga lebih mudah terjangkit oleh virus corona ini. Yang ketiga, hindari memegang mata, hidung, dan mulut, karena ketiga indera ini itu sangat rentan terkena atau tertular penyakit coronavirus ini. Jadi, hindarilah memegang ketiga indera ini, terutama ketika tangan kalian dalam kondisi yang kotor, itu sangat dilarang. Selanjutnya, hindari kontak fisik dengan orang yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan seperti batuk dan pilek. Dalam hal ini, pemerintah sudah mengupayakan suatu pencegahan seperti meliburkan kegiatan sekolah, bekerja, dan lain-lain. Itu kita lakukan semuanya di rumah, yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 9 bulan sejak bulan April tahun lalu. Ya, berdoa saja semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita dapat bertemu dan kita dapat mengerjakan segala sesuatu lagi seperti hari-hari biasanya, hari normal. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus sampai selama ini? Kenapa sih harus sampai berbulan-bulan, bahkan mau sampai 1 tahun? Pemerintah itu sudah menghimbau kita untuk tetap di rumah aja. Pemerintah sudah memberikan kita libur yang panjang. Libur yang panjang itu tidak akan berguna bila kita tidak menjalankannya dengan kepatuhan. Percuma kalau kita diberikan libur panjang, kalau kita juga tetap melakukan aktivitas seperti kita ke mall, kita nongkrong, sementara libur panjang mulai nih, atur jadwal sama kawan-kawan. Kapan nih kita jalan-jalan? Hal tersebutlah yang menghambat semuanya. Seharusnya kita sekarang sudah legowo, harusnya kita sekarang sudah bebas, sudah melakukan segala aktivitas seperti awal. Tapi terhambat karena perilaku kita yang tidak patuh tadi.
Oleh karena itu, kita harus menjadi warga negara yang kompak, kita harus saling kerjasama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita bisa saja keluar rumah, tapi dalam keadaan yang urgent seperti kita membutuhkan bahan makanan atau kita pergi ke apotik untuk membeli obat-obatan. Dan itu juga harus memenuhi protokol kesehatan, harus menggunakan masker, dan jangan lupa untuk menghindari kontak fisik tadi, dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Jadi, apabila tidak ada keperluan mendesak, alangkah baiknya kita di rumah aja. Ingat, kalian tuh punya keluarga di rumah. Apabila kalian terjangkit di luar karena kalian mementingkan ego kalian sendiri, kalian ingin bersenang-senang, itu akan menularkan keluarga kalian di rumah. Dan dengan di rumah aja, kita bisa menyelamatkan ribuan nyawa orang di luar sana. Aku tahu banyak banget dampak negatif dan dampak positif dari pandemi ini, dari diliburkan panjang, ekonomi jadi berkurang karena nggak ada pemasukan, yang sekolah diliburkan jadi daring, kita online pun nggak ngerti, apalagi offline. Harus butuh kuota, harus butuh sinyal. Yang pacaran jadi LDR, yang jomblo jadi gabut di rumah, biasanya kan main sama kawan-kawan, ya kan? Dan masih banyak orang kreatif yang menuangkan idenya dalam suatu konten, seperti TikTok dan Instagram. Banyak tuh, seperti YouTube juga banyak. Aku juga suka nonton kalau lagi gabut di rumah, yang penting kuota ada. Jadi ambillah positifnya saja dari pandemi ini. Kalian masih bisa kok melakukan hobi kalian, kalian masih bisa melakukan apa yang kalian mau, asalkan itu tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kekebalan tubuh kalian. Rajin-rajinlah berolahraga, dijaga pola makannya, dijaga pola tidurnya, jangan begadang. Kagak usah nungguin chat dari dia. Ingat, kamu sedang mencintai, bukan dicintai. Kalau nggak bisa ambil hatinya, ambil aja hikmahnya. Kalau bukan kita yang mencegah, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mencari peniti di dalam jerami, mencarinya dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini, semoga kita bisa berjumpa lagi. Sekian dari Audia, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!